Selamat bertemu kembali saudara-saudara, salam sehat dan bahagia, damai sejahtera dan kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus. Diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia dapat melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, pada waktu Israel berperang dengan negeri Aram, suatu ketika dalam penyerangan kepada Nabi Elisa, bujang dari Nabi Elisa ketakutan karena dia melihat musuh berkuda yang memakai perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi kemudian Elisa menyatakan kenyataan yang tidak terlihat oleh bujangnya. Maka ia berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Hal yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mata kita melihat kepada problem-problem dan kesukaran-kesukaran hidup yang membuat kita penuh kekhawatiran dan hati kita menjadi ciut. Tetapi kemudian Elisa berdoa agar mata rohani pelayannya dibukakan. Lalu si pelayan terbuka mata rohaninya dan dapat melihat bahwa tentara sorgawi sudah memenuhi tempat itu dengan pasukan berkuda dan kereta berapi. Penjagaan sorgawi untuk mereka sungguh sangat berarti. Bukankah kita juga bisa berdoa agar mata rohani kita dibukakan? Kita bisa melihat bahwa perlindungan dan penjagaan Tuhan penuh untuk kita, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Dalam hal Nabi Elisa yang musuhnya datang menyerang, maka Tuhan mengutus pasukan berkuda dan kereta berapi yang siap melindungi. Untuk kita, dengan problem kita, tentunya Tuhan memberikan hal yang lain untuk melindungi kita. Bisa berupa obat-obatan, bisa berupa bagian tubuh kita yang diperlukan, bisa berupa uang, bisa berupa kekuatan, dan lain-lain. Penyelesaian atas perkara Nabi Elisa diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara-saudara, Elisa berdoa lagi meminta agar orang-orang yang memusuhi mereka tersebut dibutakan, lalu mereka menjadi buta. Dari 2 Raja-Raja 6 ayat 19, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Saudara, mereka dibawa sampai ke Samaria dengan tidak berdaya karena mereka buta. Bagaimanakah persoalan atau problem yang kita hadapi? Tentu saja bisa diselesaikan kita dengan berdoa dan mengajukan permintaan kita. Dan Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada dan menyelesaikan problem kita. Dari Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ingat ayat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat saudara-saudara,
bahwa Allah bisa ikut bekerja dalam situasi buruk yang sedang kita hadapi dan mengubahnya menjadi kebaikan untuk kita. Sekian renungan hari ini saudara, biarlah kita serahkan segala kekhawatiran dan problem kita kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia lebih besar daripada problem kita. Haleluya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.